Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Resiko Pasar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sela Azhara Lailatul Hidayah. Saya Resti Munawaroh. Saya Sri Muleni Farin. Saya Fauzana Azimah. Baiklah, masuk pada materi pertama, yaitu tentang definisi resiko pasar. Resiko pasar merupakan kondisi yang dialami oleh suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan kondisi dan situasi pasar di luar dari kendali perusahaan. Resiko pasar disebut juga sebagai resiko menyeluruh, karena sifat umumnya adalah bersifat menyeluruh yang dialami oleh seluruh perusahaan. Resiko pasar merupakan perubahan dari harga instrumen ekuitas, komoditas, surat berharga pendapatan. Komponen utamanya adalah resiko posisi modal, resiko komoditas, resiko tingkat pengembalian, dan resiko nilai tukar. Masing-masing komponen resiko mencakup aspek umum dari resiko pasar dan aspek tertentu dari resiko yang berasal dari struktur portofolio sebuah bank. Selain instrumen standar, resiko pasar juga berlaku untuk berbagai instrumen derivatif, seperti opsi, derivatif modal, dan derivatif mata uang serta tingkat bunga. Singkatnya, resiko pasar bagi perusahaan muncul dalam bentuk pergerakan harga yang tidak menguntungkan, seperti hasil, harga tolak ukur, nilai tukar mata uang asing, dan harga komoditas serta modal, yang memiliki dampak potensial terhadap keuangan dari sebuah aset selama masa perjanjian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Resti Munawaroh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya Sela, yaitu di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis resiko pasar. Saat ini peran dari pasar sangatlah penting, baik pasar lokal maupun pasar global. Secara umum, pasar merupakan salah satu bagian dari berbagai macam sistem, prosedur, hubungan sosial, dan juga infrastruktur yang berhubungan dengan penjual dan pembeli. Di dalam sistem pasar terdapat adanya kegiatan transaksi atau jual beli suatu produk atau jasa. Kegiatan transaksi ini memiliki jenis-jenis pasar yang dibedakan oleh beberapa faktor. Jenis-jenis resiko pasar memiliki banyak variasinya. Berikut beberapa jenis-jenis pasar berdasarkan faktor pembentuknya. Yang pertama yaitu jenis-jenis pasar berdasarkan sifat dan waktu kegiatannya, yang mana hal tersebut dibagi menjadi 4. Jenis pasar yang pertama yaitu pasar harian. Sesuai dengan namanya, pasar ini setiap hari terjadi kegiatan transaksi antara penjual dan pembeli sehingga menemukan harga yang disepakati. Pasar harian banyak dijumpai di daerah-daerah di Indonesia, contohnya seperti pasar-pasar tradisional. Yang kedua yaitu pasar mingguan. Sesuai dengan namanya, pasar mingguan hanya terjadi sekali dalam seminggu. Jenis-jenis pasar ini bisa kita temui seperti Sunday morning di UGM, pasar Kliwon, pasar Senin, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu pasar tahunan. Jenis-jenis pasar berdasarkan waktunya juga ada yang diselenggarakan sekali dalam setahun. Pasar ini disebut pasar tahunan. Contoh pasar tahunan seperti Pasar Raya Jakarta, Pasar Sekaten di Yogyakarta, atau sebagainya. Pasar tahunan biasanya terjadi di kota-kota besar saja. Terakhir adalah pasar temporer, yang mana pasar temporer adalah kegiatan transaksi antar penjual dan pembeli yang terjadi pada waktu-waktu tertentu saja. Jenis-jenis pasar temporer misalnya adalah pasar bazar murah. Baiklah, selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar berdasarkan wujudnya, yang dibagi menjadi 2, yaitu pasar nyata dan pasar tidak nyata. Di mana pasar nyata adalah di mana pasar terjadi langsung transaksi tawar-menawar atau kegiatan jual beli antar dua belah pihak, penjual dan pembeli. Contohnya pasar nyata itu disebut juga pasar konkret, yang mana contohnya seperti pasar-pasar tradisional. Selanjutnya itu pasar tak nyata, yang mana di sini pasar tak nyata atau pasar abstrak dikatakan pasar abstrak karena
antara penjual dan pembeli bertemu langsung, namun produk dan jasanya tidak tampak. Contohnya pasar abstrak tersebut adalah pasar modal, pasar uang, pasar barang berjangka, pasar valuta asing, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar berdasarkan cara transaksinya. Ada dua juga. Yang pertama, pasar tradisional, yang mana dilihat dari cara transaksinya. Pasar tradisional menggunakan cara transaksi di mana adanya tawar-menawar harga secara langsung serta bertatap muka. Pasar tradisional banyak sekali ditemukan di Indonesia, baik di pelosok daerah hingga kota. Yang kedua yaitu pasar modern. Jika pasar tradisional, muncul juga yang namanya pasar modern, yang mana pasar modern sedikit berbeda dengan pasar tradisional. Pasar modern, pembeli dan penjual tidak ada kegiatan tawar-menawar karena harga yang dipatok sudah harga pas. Selain itu, di pasar modern, pembeli melayani dirinya sendiri. Contohnya, pasar modern seperti mall, plaza, supermarket, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar berdasarkan jenis barangnya. Jenis-jenis pasar satu ini dapat dilihat di mana pasar tersebut hanya menjual satu barang atau barang-barang tertentu saja. Contoh dari pasar tersebut yaitu pasar loak, pasar buah, pasar hewan, pasar ikan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis pasar berdasarkan ruang lingkupnya. Jenis pasar juga dapat dibedakan berdasarkan ruang lingkupnya, misalnya pasar lokal, pasar daerah, pasar nasional, pasar internasional. Contoh jenis pasar berdasarkan ruang lingkupnya seperti pasar tembakau di Bremen, Jerman, pasar karet di New York, pasar kelapa sawit di Indonesia, dan masih banyak lagi. Sekian presentasi dari saya. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Sri. Baiklah, selanjutnya saya akan membahas tentang bentuk-bentuk resiko. Bentuk-bentuk resiko terdapat menjadi dua, yaitu general market risk atau disebut dengan resiko pasar secara umum. Yang kedua, specific market risk atau disebut dengan resiko pasar secara spesifik. General market risk dialami oleh seluruh perusahaan yang disebabkan oleh suatu kebijakan yang dilakukan oleh lembaga yang terkait, yang mana kebijakan tersebut mampu memberi pengaruh bagi seluruh sektor bisnis. Contoh, pada saat BI rate dinaikkan pada suku bunga, kredit di perbankan akan mengikuti kondisi tersebut, yaitu turut menaikkan suku bunga kredit. Terutama jika perbankan tersebut menerapkan perhitungan bunga secara sliding rate. Perhitungan berupa kredit secara sliding rate adalah hitungan pada pembebanan bunga terhadap nilai pokok pinjaman akan mengalami penurunan dari setiap bulan ke bulan berikutnya, yaitu di mana disesuaikan dengan menurunnya besar nilai dari pokok pinjaman sebagai efek dari adanya pembayaran cicilan pokok pinjaman yang dilakukan oleh seorang debitur. Yang kedua, saya akan membahas tentang specific market risk. Specific market risk adalah suatu bentuk risiko yang hanya dialami secara khusus pada sektor atau sebagai bisnis yang bersifat menyeluruh. Contohnya, salah satu perusahaan yang dimana pihak manajemen atau komisaris perusahaan terlibat tindak kriminal yang luar biasa diekspos oleh berbagai media, sehingga opini publik telah terbentuk bahwa perusahaan tersebut tidak baik dan jelek. Selanjutnya, kategori yang masuk general market risk. Ada beberapa sebab yang menimbulkan terjadinya general market risk atau disebut risiko pasar secara umum, yaitu foreign exchange risk. Secara umum dalam ilmu keuangan dikenal dua bentuk pasar, yaitu pasar modal atau capital market dan pasar uang atau money market. Kedua bentuk pasar ini pada prinsipnya saling memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Yang kedua, interest rate risk atau risiko bunga, yaitu risiko yang dialami akibat dari perubahan suku bunga yang terjadi di pasaran yang mampu memberi pengaruh bagi pendapatan perusahaan. Yang ketiga, commodity position risk atau risiko perubahan komoditi, adalah
suatu situasi dan kondisi di mana terjadinya kerugian akibat perubahan harga barang komoditif di pasar yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Yang keempat, equity position risk atau risiko perubahan kekayaan adalah suatu kondisi di mana kekayaan perusahaan atau stock and share mengalami perubahan dari biasanya, sehingga perubahan tersebut memberi dampak bagi keuntungan dan kerugian perusahaan. Yang terakhir, politik risk stabilitas adalah suatu yang sangat penting bagi negara. Stabilitas politik menjanjikan terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Namun jika pemimpin dan pihak terkait di suatu negara tidak mampu menciptakan iklim kondusif dalam bidang politik, maka artinya seluruh pemimpin dan aparatur di negara tersebut tidak memiliki semangat kepemimpinan. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya Fauzana. Baiklah, saya Fauzana Azima akan melanjutkan yang telah dijelaskan oleh Sri tentang faktor-faktor yang pengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Di sini ada menurut Mahsyud Ali, ada 6 faktor yang pengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Yang pertama itu faktor fundamental ekonomi, di mana fundamental ekonomi adalah segala hal yang menjadi elemen penting dan mendasar dalam aktivitas ekonomi. Beberapa hal tersebut antara lain pertumbuhan ekonomi, inflasi, dan defisit. Yang kedua adalah terjadinya peristiwa besar dalam ekonomi dan politik. Di sini kita telah tahu sebuah politik itu sangat berpengaruh terhadap ekonomi. Karena kemajuan ekonomi ini sangat mempertimbangkan risiko politik dan berpengaruh terhadap kelangsungan ekonomi itu sendiri. Yang ketiga yaitu campur tangan finansial authorities. Di sini percampuran tangan financial authorities ini juga sangat berpengaruh terhadap gejolak harga di pasar. Baiklah, di sini yang keempat adalah perimbangan kekuatan permintaan dan penawaran. Perimbangan kekuatan dan penawaran ini juga merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga. Yang kelima adalah likuiditas pasar. Itu adalah faktor yang kelima yang mempengaruhi terjadinya gejolak harga di pasar. Likuiditas pasar ini yaitu kemampuan pasar untuk memudahkan suatu aset supaya dapat dijual secepatnya mungkin tanpa banyak mengurangi harga. Yang terakhir atau yang keenam itulah faktor suburnya kegiatan arbitrage. Ini bermaksud untuk sebagai aktivitas pembelian atau penjualan suatu komoditi atau produk, termasuk itu produk valuta asing. Di suatu tempat pada saat yang sama menjual atau membeli komoditi tersebut di tempat lain dengan tingkat harga yang lebih menguntungkan. Jadi di sini dimaksud adalah valuta asing tersebut di suatu tempat menjual atau membeli komoditi tersebut dengan harga atau tingkat dengan harga yang lebih menguntungkan. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.